Dari MIK 15, nama saya Diono, asal dari Kalimantan Barat, Koburaya, Batu Ampar, Pak. Ya, apa yang ditanyakan? Pertama-tama saya nyampaikan titipan salam dari Pak Joko dan pengurus lain pada Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok salam saya kembali kepada mereka ya. Apa yang ditanyakan? Kami ada dua pertanyaan Pak Ustadz yang perlu saya sampaikan. Yang pertama masalah utang piutang, yang kedua masalah zakat mal atau zakat penghasilan. Di daerah kami di Batu Ampar, Ustadz, ini sangat kental dan sudah sulit dihilangkan masalah utang piutang, masalah akan menanam padi. Bagi orang-orang yang mempunyai modal, banyak menyediakan untuk pinjaman racun, Ustadz. Sewaktu akan membuka lahan untuk menanam padi, untuk racun itu disediakan pada petani yang akan meminjam. Racun itu harga pasaran rata-rata 65.000 sampai 70.000. Kemudian dari peminjam ini banyak yang meminjamkan, ini rata-rata Ustadz, ini meminjamkan racun ini untuk dibayar panen. Ini dibayar dengan harga 120.000. Dengan harga yang seperti ini, nanti mohon penjelasan Ustadz, ini hasilnya diperbolehkan atau tidak. Selain itu juga meminjamkan uang, pinjaman uang yang sebesar 150.000, pengembaliannya waktu panen itu 1 kuintal. Kalau di tempat kami 1 kuintalnya sekitar 5.000 sampai 6.000 Ustadz, per kilonya. Mohon penjelasan. Kemudian yang kedua, masalah zakat penghasilan Ustadz. Kami di sana masih merasa betul atau belum untuk mengeluarkan zakat penghasilan kami, karena setiap kami mendapatkan rezeki dari Allah, saya sisihkan untuk yang berhak, yang artinya harus kami salurkan kepada yang berhak, yaitu fakir miskin di daerah saya, yaitu di Batu Ampar. Tetapi saya masih punya ganjalan, ini perlu saya tanyakan kepada Ustadz. Selama ini sebenarnya untuk pengeluaran zakat kami seharusnya kami serahkan, karena zakat ini Ustadz berkali-kali menyampaikan itu adalah hak Allah yang harus disalurkan. Tetapi bagi yang membayar zakat ini tidak berhak menyalurkan. Dalam hal ini kami di situ penghasilan saya keluarkan setiap saat, tapi saya kumpulkan, saya bagikan tiap tahun Ustadz, dan saya bagikan sendiri. Karena pengalaman yang sudah seperti zakat fitrah dan zakat lain diberikan pada pengurus basis, itu tidak diserahkan seperti zakat fitrah itu, rata-rata diserahkan pada kiai-kiai atau guru ngaji atau dukun bayi ya Ustadz. Jadi Ustadz di desa saya ini menerima zakat tuh sampai 2 karung lebih dan tidak dibagikan lagi. Maka untuk zakat saya ini sebenarnya ini kami tidak berhak untuk membagikan pada yang berhak menerima, tapi saya salurkan sendiri Ustadz. Takutnya tidak tersalur seperti yang sudah gitu. Mohon pencerahan atau penjelasan dari Ustadz. Mungkin dari apa yang saya lakukan ini kurang benar atau tidak benar, mohon
untuk dijelaskan. Dan saya beritahukan bahwa Ustadz, saya di daerah saya ini jauh sekali untuk jangkauan ke Pontianak untuk mengikuti kajian di cabang. Jadi kami menjadi mustamik saja setiap saat ke Kuburaya dan ke Pontianak, dan hari-hari kami mengikuti kajian dari televisi, Ustadz. Berapa kilo jaraknya? Perjalanan dari kampung saya ke Kuburaya motor air 1 malam suntuk, Pak Ustadz. Jam 4 saya berangkat, jam 4 subuh nyampe. Naik apa? Naik motor air, kalau ditempuh dengan speedboat yang 250 PK, itu 3 jam perjalanan, Ustadz. Ya. Nah, jadi mohon tausiahnya dalam hal ini. Kemungkinan kami untuk menanyakan ini ke cabang pun saya hanya sekali-sekali, Ustadz, untuk ke cabang. Saya berusaha setengah bulan sekali untuk mengikuti kajian di Kuburaya atau di Pontianak. Terima kasih jawaban dari Ustadz. Saya ucapkan sebelumnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pinjam racun, itu racun untuk ngobati tanaman ya. Kalau panen dibayar 120.000, padahal harganya cuma 70.000. Nah, kalau tidak panen bagaimana? Kalau tidak panen tidak bayar gitu ya. Nah, tadi bayarnya kalau panen maka dilipat gandakan. Sebetulnya ya 70.000, kalau panen udah 120.000. Nah, kalau tidak panen, nah, berarti tidak bayar ya, mau tidak panen. Dia tetap dibayar, Ustaz. Bayarnya berapa? Jadi ditangguhkan untuk panen berikutnya. Panen berikutnya 2 kali lipat. Dan nanti untuk panen berikut seperti itu. Nah iya, artinya panen berikutnya berarti kan pinjam racun lagi 70.000 lagi. Nah, terus nanti panen berikutnya bayar yang dulu dan bayar sekarang gitu. Nah, itu termasuk riba, itu lintah darat itu. Nah, apalagi pinjam uang 150.000, nanti bayarnya ketika panen 1 kuintal, per kilonya 5.000. 1 kuintal berapa kilo? 100, berarti 500.000. Pinjam 150.000, bayarnya 500.000. Nah, itu lintah darat itu. Maka kamu sedia uang aja yang banyak, menyebabkan pada petani-petani begitu ditolong, nek panen bayarnya ya ketika kamu pinjam, tidak usah ditambahi. Ya, siapkan uang yang banyak ya. Jadi kalau cara begitu tuh lintah darat. Nah, wis petani garape rekoso, kon bayar 150.000, kon bayar 500.000. Ya, itulah. Jadi itu tidak halal itu. Kemudian menyalurkan zakat sendiri itu bukan tidak boleh, boleh. Kalau memang kamu tahu salurannya. Zakat itu diberikan kepada siapa? Kalau kamu tahu boleh saja. Boleh salahnya. Hanya yang dikhawatirkan kalau kamu menyalurkan sendiri itu nanti ya, jangan-jangan kamu merasa berjasa kepada orang yang kamu beri zakat, atau yang menerima zakat itu juga merasa kena jasa dengan kamu. Ya, padahal zakat itu sebetulnya memang miliknya dia, bukan milikmu, miliknya dia. Dia 8 golongan tadi. Maka kalau ada panitia-panitia zakat, serahkan lewat panitia lebih baik, sehingga menyalurkan kepada yang mustahak tadi. Tapi panitianya pun harus tahu siapa yang berhak menerima. Lebih baik, jadi bersih dari unsur-unsur ya merasa berjasa pada orang. Ya. Maka itu kalau diserahkan ada panitia. Tapi kalau panitianya sendiri meragukan, malah kamu tahu kasihkan panitia malah tidak disalurkan, ya boleh aja kamu salurkan sendiri. Yakin.